Selamat pagi Bapak Rusli, selamat pagi Bapak Herman. Hendra ya. Pagi Pak Hendra, sehat ya? Sehat Pak, setelah sehat Bapak, Pak Rusli, Pak Herman sehat Pak? Sehat. Alhamdulillah. Baik Pak Hendra ya, kami berdua mencoba akan mengeksplorasi ya. Bukan yang berat-berat, yang ringan-ringan saja. Tapi pada saat penyampaiannya itu usahakan jangan terlalu berteoritis ya. Penyampaiannya itu apa yang telah dilakukan. Kita tidak mengulang 2 kali. Yang Bapak akan coba ungkapkan itu mulai dari awal ya, pada saat kita identifikasi permasalahan ya. Sehingga akhirnya jadi kita dapat akar masalah. Setelah akar masalah kita tentukan alternatif solusinya, solusi apa yang dipilih dan aksi apa yang dilakukan setelah kita mendapatkan solusi itu ya. Sampai ke rencana kita melakukan evaluasi dari aksi yang telah kita lakukan. Paham Pak Hendra? Iya Pak, berarti dari awal Pak ya. Pasti. Ya. Jadi 5 menit ke depan sampai 7 menit paling lama Pak Hendra akan menyampaikan mulai dari identifikasi permasalahannya sampai dengan melaksanakan aksi dan rencana evaluasi aksi itu ya. Jadi termasuk dalamnya adalah bagaimana melakukan perencanaan, melakukan pembelajaran sebenarnya. Sehingga kita bisa dari pembelajaran itu kita bisa mengevaluasi aksi kita. Oke? Paham Pak Hendra? Paham Pak. Kayaknya mulu lah, jangan tegang. Baik, silakan. Ya Pak, terima kasih Pak. Awal mulanya dari identifikasi masalah Pak, saya mencoba untuk mengamati kembali pengalaman saya selama ini mengajar di dalam kelas. Nah, cenderung siswa di dalam kelas saya itu Pak, saya temukan mereka kurang memperhatikan ketika saya mengajar Pak. Kemudian mereka juga kurang aktif dalam proses belajar mengajar. Setelah itu mereka juga tidak ada semacam ketertarikan dengan materi yang saya ajarkan. Ada juga mereka seperti kepuasan dalam belajarnya mereka itu rendah sekali Pak. Misalnya pada saat saya mengajar, mereka sangat menanti-nanti bel pulang atau bel istirahat. Selain itu juga mereka agak sulit dalam menghubungkan konsep yang pernah mereka pelajari, yang materi sebelumnya dengan materi yang sekarang sedang mereka pelajari. Itu mereka juga agak sulit dalam menerjemahkan atau memahami sebuah soal seperti itu Pak. Mereka juga sulit dalam memprediksi, misalnya dikasih suatu fenomena nih apa akibat yang akan terjadi, itu mereka agak sulit untuk menjelaskan Pak. Nah selain itu juga Pak, mereka juga agak sulit dalam membuat kesimpulan dan menjawab, memberikan pertanyaan tentang sebuah fenomena atau menjawab pertanyaan-pertanyaan yang membutuhkan analisis. Nah di antara semua itu Pak, akhirnya saya temukan bahwa ternyata ini motivasi belajar peserta didik ini kayaknya rendah ini. Bukan kayaknya Pak, memang dari indikatornya juga kelihatan mereka kurang tertarik dengan proses belajar mengajar, mereka juga kurang aktif dalam kelas. Selain motivasi belajar, saya temukan masalah yang saya identifikasi juga, yaitu kemampuan pemahaman konsepnya Pak, antara menghubungkan konsep yang sebelumnya mereka pelajari dengan yang saat ini mereka pelajari, interpretation-nya. Kemampuan memahami atau menerjemahkan sebuah soal juga, translation-nya. Selain itu kemampuan berpikir kritisnya peserta didik juga menjadi masalah Pak. Selain ketiga itu ada lagi juga Pak, pada saat proses belajar mengajar mereka tidak memperlihatkan interaksi belajar antara sesama peserta didik. Misalnya di dalam kelompok saja mereka cenderung pasif Pak, diam saja. Kemudian jika ada siswa yang tidak kurang memahami materi, mereka juga tidak ada keinginan untuk membantu temannya. Jadi tidak terjalin interaksi kerjasama dalam peserta didik itu Pak.
Hingga saya temukan permasalahan-permasalahan tersebut dan saya identifikasi. Setelah itu saya lakukan analisis identifikasi masalahnya lewat indikator-indikatornya tadi, Pak. Setelah saya analisis identifikasi masalah, kemudian saya lakukan eksplorasi penyebab masalahnya. Saya coba kaji literatur, ya, ada jurnal, buku, dan juga melakukan wawancara kepada 5 narasumber yang berbeda. Nah, untuk melakukan eksplorasi penyebab masalah. Setelah itu, saya lakukan analisis eksplorasi penyebab masalahnya. Nah, setelah saya analisis, Pak, kemudian saya cari akar penyebab masalahnya. Saya gunakan metode 5Y, Pak. Karena metode ini yang paling menurut saya agak mudah digunakan. Yang Y ada 5 itu, Pak, sehingga ditemukan akar penyebab masalahnya. Dan rata-rata dari permasalahan-permasalahan yang diidentifikasi, akar penyebab masalahnya itu model proses belajar mengajar dalam kelas itu masih teacher center, Pak. Masih berpusat pada guru, sehingga membuat siswa itu memperlihatkan gejala-gejala seperti pasif, kurang tertarik dalam proses belajar mengajar, kemudian kurang aktif, semacam itu juga, Pak. Setelah ditemukan akar penyebab masalahnya, saya lakukan analisis akar penyebab masalah tadi. Kemudian setelah saya lakukan analisis akar penyebab masalahnya, saya pilih 4 permasalahan yang akan saya selesaikan dalam 4 rencana aksi. 4 permasalahan yang saya pilih ini, motivasi belajar peserta didik yang rendah, kemudian kerjasama belajar antar itu kurang terjalin, kemampuan pemahaman konsep IPA peserta didik rendah, dan kemampuan berpikir kritis peserta didik itu juga rendah, Pak. Dari 4 masalah yang sudah saya pilih, kemudian saya lakukan eksplorasi solusinya, Pak. Saya eksplorasi solusinya dengan kaji literatur, jurnal, buku, dan melakukan wawancara terhadap 5 narasumber yang berbeda juga. Setelah dieksplorasi, kemudian saya lakukan analisis eksplorasi penentuan solusinya. Nih, penentuan solusi ini kan ada alternatif solusi, maksudnya Pak, eksplorasi alternatif solusi. Nah, di analisis alternatif solusi ini kan ada beberapa model yang diharapkan bisa menjadi alternatif solusinya, kemudian di situ dijabarkan alasannya kenapa model itu bisa menjadi solusi untuk permasalahan yang bersangkutan tadi, yang terkait tadi. Selain alasannya juga dijabarkan kelebihannya apa dan kekurangan dari model pembelajaran tersebut apa. Setelah itu saya lakukan penentuan solusi yang relevan sesuai dengan arahan Bapak Rusli. Sebelumnya itu kami memilih 3 model pembelajaran yang diantara banyaknya model yang jadi alternatif itu. Kemudian kami kaji lagi literaturnya lewat jurnal, karena lewat jurnal ini kan sudah melalui proses penelitian terlebih dahulu, sehingga dapat dilihat di situ bahwa dapat meningkatkan misalnya permasalahan motivasi belajar, kerjasama belajar, pemahaman konsep, ataupun kemampuan berpikir kritis sesuai permasalahan yang saya identifikasi sebelumnya. Nah, setelah itu dilakukan analisis penentuan solusi, Pak. Di antara 3 itu, saya pilih model pembelajaran yang paling sesuai dengan permasalahannya dan juga memperhatikan karakteristik materinya dan juga peserta didiknya. Setelah itu, setelah saya dapatkan solusinya, maka saya lanjut menyusun rencana aksi sesuai dengan arahan dari PPG, 4 rencana aksi untuk 4 permasalahan yang berbeda. Masing-masing rencana aksi dilaksanakan dalam 2 pertemuan, dan masing-masing pertemuan itu ada 5 perangkat yang wajib untuk disiapkan. Di antaranya adalah bahan ajar, instrumen penilaian, KPD, media pembelajaran, dan juga rencana pelaksanaan pembelajaran, RPP-nya. Saya susun itu perangkatnya untuk 4 rencana aksinya. Setelah semuanya selesai, kemudian lanjut menyusun rencana evaluasinya, Pak, untuk mengukur apakah permasalahan-permasalahan yang tadi diidentifikasi itu dapat diselesaikan. Nah, di rencana evaluasi ini terdiri atas instrumen lembar observasi, seperti lembar observasi keterlaksanaan pembelajaran, lembar observasi penilaian pelaksanaan pembelajaran, kemudian ada instrumen tes kemampuan pemahaman konsep, tes berpikir kritis, ada lembar observasi aktivitas peserta didik, dan juga angket untuk motivasi belajar, angket motivasi belajar untuk kerjasama
peserta didik, yaitu angket kerjasama peserta didik, Pak. Angket dan untuk tes hasil belajar, tes berpikir kritis, tes pemahaman konsep, motivasi belajar, dan juga kerjasama belajar, itu saya susun sesuai dengan indikatornya. Kalau untuk motivasi belajar, saya dapatkan instrumen angketnya itu dari dosen saya waktu itu, Pak, dan kebetulan saya gunakan juga pada saat skripsi, dan itu saya gunakan kembali karena saya rasa itu relevan juga dengan yang saya permasalahan yang saya amati. Untuk angket kerjasamanya juga seperti itu, Pak. Ya, sudah, Pak Hendra? Ya, Pak. Baik, Firman, saya yang mendahului beliau ya. Apa tadi masalahnya, Pak Hendra, yang diangkat? Yang 4, Pak, motivasi belajar, kerjasama peserta didik, pemahaman konsep IPA, dan berpikir kritis, Pak. Yang satu saja yang kita upload ini di sini. Oh, yang saya upload berpikir kritis, Pak. Berpikir kritis ya. Itu masalah. Kemudian apa yang penyebab masalahnya? Penyebab masalahnya itu, Pak, ternyata model pembelajaran itu masih berpusat pada guru, Pak, teacher center. Hingga siswa itu lebih ke pendengar, duduk diam dengar, duduk diam dengar seperti itu, Pak. Mereka cenderung pasif. Solusinya model apa yang dipakai? Untuk berpikir kritis, saya pilih model pembelajaran berbasis masalah, Pak, problem based learning. PBL. Baik. Pada saat kita mau menerapkan model PBL ya dalam menyelesaikan masalah kita, pada saat melakukan pembelajaran, ini kan harus pembelajarannya berorientasi HOTS. Nah, bagaimana, bisa nggak Pak Herman menceritakan bagaimana caranya Pak Herman melakukan pembelajaran berbasis HOTS itu, dan apakah itu disajikan dalam RPP? Mohon izin saya, Pak. Ya. Oh iya, Pak. Untuk memfasilitasi HOTS-nya, di situ ada, kan HOTS itu kan yang C4 sampai C6, Pak, ya, menganalisis, mengevaluasi, dan mencipta. Kemudian ada juga indikator-indikator dari berpikir kritis kan salah satunya dari HOTS. Di situ saya fasilitasi sejak dari fase pertama, Pak, dalam mengorientasi peserta didik dalam masalah. Itu kan membutuhkan kemampuan menganalisis untuk menemukan permasalahan yang terdapat dalam suatu fenomena. Di sini kan untuk berpikir kritis itu saya tampilkan fenomena dalam bentuk video, Pak, berita yang saya kutip dari Kompas TV, Pak. Kemudian dari situ mereka akan menganalisis fenomena tersebut. Nah, di situ sudah terfasilitasi mereka atau mengajak mereka untuk memiliki kemampuan HOTS. Selain itu, Pak, di dalam proses fase ketiga juga membimbing penyelidikan individu dan kelompok. Di situ mereka juga terfasilitasi untuk HOTS-nya, Pak. Ya. Ada berapa indikator berpikir kritis yang Bapak ketahui? Menurut ENIS, Pak, menurut ilmuwan ahli ENIS, kemudian kebetulan juga dapat bimbingan dari Bapak Herman. Saya kutip dari websitenya Bapak hermananis.com. Dari ENIS itu ada 12 indikator, Pak. Tapi yang saya ambil hanya 4 indikator yang terlihat dari gejala yang diperlihatkan atau ditampakkan oleh siswa saya di dalam kelas. Di antaranya itu membuat induksi dan mempertimbangkan hasil induksinya. Di sini maksudnya itu menyatakan sebab akibat atau subindikatornya. Kemudian yang kedua, mengobservasi dan mempertimbangkan hasil observasi. Ketiga, mengidentifikasi asumsi, dan yang terakhir itu bertanya dan menjawab pertanyaan klarifikasi, Pak. Tadi kasih lebih spesifik di contoh pembelajaran, Pak. Ya, Pak. Dalam proses belajar mengajar itu gejala yang kita bisa lihat, kita bisa amati itu, Pak, mereka agak kesulitan dalam menjelaskan sebab akibat dari sebuah fenomena, Pak. Kemudian mereka juga agak kesulitan dalam membuat kesimpulan atau ikut terlibat dalam penarikan kesimpulan. Kemudian mereka juga kesulitan dalam mengemukakan alasan-alasan yang implisit. Kemudian mereka juga ketika diberikan sesuatu atau gambar atau permasalahan atau apa, mereka agak kesulitan dalam membuat sebuah pertanyaan ataupun menjawab
pertanyaan-pertanyaan yang membutuhkan kemampuan berpikir kritis. Pak Herman, Pak Hendra, apa kaitannya yang digaung-gaungkan selama ini kan pembelajaran harus HOTS ya dengan kemampuan berpikir kritis yang menjadi persoalan Hendra ini. Tapi tolong lebih spesifik ke yang dilakukan ya, jangan berteori ya. Oh ya Pak. Untuk berpikir kritis itu kan bagian dari HOTS Pak ya, dalam berpikir tingkat tinggi Pak ya, berpikir kritis. Oke, Pak Hendra. Ya Pak. Kan ada beberapa langkah-langkah ya. Kalau kita ingin melatih pertama itu berpikir itu adalah punya kemampuan untuk mengidentifikasi permasalahan. PBL itu kan problem based learning, jadi ada dulu permasalahan. Ya Pak. Pak Hendra harus melatih siswanya dari yang orientasi permasalahan itu, mereka harus betul-betul mengidentifikasi ini memang sebuah masalah ini mengandung variabel-variabel apa gitu. Oke. Ya Pak. Ya, lanjutkan. Ya Pak, saya coba untuk mengembangkan kemampuan berpikir HOTS-nya peserta didik itu melalui tahapan-tahapan dari problem based learning ya Pak, mulai dari organisasi, mulai dari mengorientasi peserta didik dalam permasalahan. Saya ajak mereka untuk menemukan sebuah permasalahan dari sebuah fenomena begitu Pak. Permasalahan yang sudah ditemukan itu saya refleksi dengan peserta didik, permasalahan yang akan kita selesaikan. Kemudian saya tuntun mereka untuk menyelesaikan permasalahan tersebut dalam belajar berkelompok. Di situ juga ada perangkat LKPD yang untuk membantu mereka menyelesaikan permasalahan. Nah, pada fase ketiga itu juga, di situ saya ajak mereka untuk mengumpulkan semua informasi yang ada, melakukan penelitian, kemudian melakukan literasi dan diskusi untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, Pak. Setelah itu, di ujung nanti mereka akan mempresentasikan bersama dengan kelompoknya, sehingga terjalin komunikasi antar peserta didik. Mereka mampu mengkomunikasikan, mereka mampu berkolaborasi dalam kelompok, mereka juga mampu berpikir kritis dan berpikir tentang pecahkan permasalahan, dan juga mereka mampu berkreasi dan berinovasi, Pak. Materinya ya Pak. Jadi Pak Hendra yang diangkat apa? Untuk berpikir kritis, dia kena di materi sistem pencernaan Pak. Lebih spesifik dia di organ pencernaan tambahan dan gangguan sistem pencernaan Pak. Untuk aksi kedua. Aksi pertamanya organ. Iya Pak, aksi pertamanya nutrisi dan organ pencernaan utama. Aksi keduanya organ pencernaan tambahan dan gangguan pada sistem pencernaan Pak. Kita mengajarkan nutrisi ya, dan organ pencernaan tambahan. Ya, Pak. Kita kan harus belajarkan juga mereka berbagai literasi ya, samping kemudian dari situ ada juga literasi yang numerasi. Ya, nah, Bapak menyandingkan ada beberapa ini. Jadi yang tujuan Bapak kan sebenarnya adalah melatih kemampuan berpikir siswa. Ya, Pak. Melatih kemampuan berpikir siswa berarti melatih mengidentifikasi masalah, melatih dan dari masalah itu kemudian menganalisis dan seterusnya. Tentulah di situ ada literasi yang lahir, diantaranya literasi numerasi yang bisa diambil dari pembelajaran ini.
Mohon maaf Pak, suaranya Bapak putus-putus, mungkin jaringan saya Pak. Maksudnya Pak, literasi dan numerasi itu dalam proses pembelajaran apakah literasi dan numerasi? Literasi numerasi. Ya, bagaimana literasi numerasi yang didapatkan oleh siswa pada saat melakukan pembelajaran untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis. Ini model PBL yang Bapak pilih, nutrisi dan organ tambah. Ya Pak. Berbicara tentang gangguan pencernaan, topik materinya mereka di rencana aksi 2 ini, tentu mereka akan diajak untuk melakukan literasi Pak dari beberapa literatur tentang fenomena-fenomena penyakit yang selama ini umum terjadi di masyarakat atau bahkan yang berbahaya sekalipun seperti diare kalau tidak ditangani bagaimana. Nah, di sini kan nanti ada permasalahan Pak. Dari permasalahan itu mereka dituntun untuk melakukan literasi Pak, mengumpulkan informasi dari literatur tentang obesitas, tentang diare, tentang hepatitis, tentang kekurangan vitamin dan lain-lain Pak. Nah, untuk numerasinya Pak, nanti mereka akan diajak untuk membaca tabel skala ini Pak. Apakah seseorang itu bisa disebut obesitas atau tidak, seperti itu. Nanti di situ ada tabel. Kemudian nanti juga akan ada grafik-grafik yang saya menunjukkan tentang pasien dari sebuah puskesmas, ya lupa nama puskesmasnya Pak. Nanti mereka akan melakukan analisis terhadap grafik tersebut. Nah, gangguan pencernaan apa yang dapat dalam grafik tersebut Pak? Pak Endra menggunakan TIPEC ya dalam pembelajaran. Ya Pak, menggunakan TIPEC juga Pak. Menurut Pak Endra, apa yang Pak Endra sebutkan itu? Mohon maaf Pak. Apa yang Pak Endra maksudkan dengan TIPEC? TIPEC adalah kemampuan menggabungkan Pak antara teknologi, pedagogi, dan konten dalam proses belajar mengajar Pak. Ya, maksudnya menggabungkan itu gimana itu? Bisa memadukan lebih rinci menguraikan? Ya Pak. Bisa lebih rinci menguraikan? Ya Pak, dalam proses belajar mengajar selain menyampaikan konten dengan metode atau strategi, guru juga menggunakan teknologi untuk membantu proses belajar mengajar itu agar lebih maksimal, seperti menayangkan slide presentasi, menggunakan teknologi Focus dan PowerPoint, dan itu juga bisa menampilkan video ataupun juga animasi sesuai dengan konten materi yang diajarkan Pak. Dalam aksi 4 ini, aksi 2 ini, untuk sistem pencernaan saya juga memanfaatkan augmented reality-nya Pak. AR-nya dengan bantuan SMDAR Edu. Ya, Pak Hendra, kan kita ada content knowledge ya. Ngerti kalau saya sebut content knowledge? Ya, Pak. Ya, kita ya. Nah, apakah materi ajar kita bisa mereka lebih pahami atau perlu kita menggunakan teknologi? Saya rasa perlu Pak, perlu menggunakan teknologi juga dalam konten knowledge-nya. Kalau untuk konten knowledge kan sudah terfasilitasi di bahan ajar. Kalau untuk bantuan teknologi dalam konten knowledge-nya itu bisa melalui tayangan video animasi Pak. Jadi ada misalnya sistem pencernaan, nanti ada gambar atau video tentang organ pencernaan secara 3 dimensi Pak. Sehingga membantu mereka dalam memvisualisasikan apa yang abstrak tadi, karena organ pencernaan kan ada di dalam tubuh, agak sulit untuk dilihat langsung kecuali di dalam lab, sehingga diharapkan dengan adanya gambar atau video animasi 3 dimensi dengan bantuan teknologi tadi mampu mendukung dari penyampaian konten knowledge-nya Pak. Dari sisi teknologi perlu nggak bantuan teknologi? Maaf Pak, bagaimana Pak?
Kalau dari pedagoginya perlu nggak bantuan teknologi? Perlu Pak, perlu malah di era sekarang ini. Ya, gimana itu? Semisal dalam buat aplikasi penilaian harian seperti itu Pak, daftar hadirnya, dan juga teknologi-teknologi yang mendukung dalam strategi belajar atau metode pembelajaran seperti slide presentasi seperti itu Pak. Itu ya, jadi kalau misalnya tidak ngerti bikin slide presentasi, enggak bagus ya. Kurang maksimal Pak proses belajar mengajarnya Pak. Herman, mungkin cukup saya, Herman. Baik, saya lanjut Pak Putu Hendra ya. Siap Pak. Masalah yang keempat tadi yang diangkat itu kan berpikir kritis. Iya Pak. Ya, berpikir kritis. Nah, instrumen yang akan dipakai ini nanti instrumennya dikembangkan berdasarkan indikator pembelajarannya atau indikator yang lain, Pak? Untuk tes berpikir kritisnya itu saya kembangkan dari indikator kemampuan berpikir kritis, Pak. Kemampuan dari berpikir kritis. Iya, Pak. Apa indikatornya, Pak? Mohon disampaikan dulu. Ada 4 untuk kemampuan berpikir kritis, Pak. Sebenarnya ada 12 dari menurut Ennis, tapi 4 saja yang saya ambil itu membuat induksi dan mempertimbangkan hasil induksi. Di situ subindikatornya itu menyatakan sebab akibat. Kemudian yang kedua, mengobservasi dan mempertimbangkan hasil observasinya. Subindikatornya itu terlibat dalam membuat kesimpulan. Kemudian yang ketiga, mengidentifikasi asumsi. Subindikatornya mengemukakan alasan-alasan yang tidak dikemukakan atau implisit. Yang terakhir itu bertanya dan menjawab pertanyaan klarifikasi. Subindikatornya itu mereka mampu membuat pertanyaan atau menjawab pertanyaan-pertanyaan yang membutuhkan kemampuan berpikir kritis. Ya, di bagian analisis masalah itu kan harusnya ini ya, berpikir kritis ini dibedah, diurai sedemikian rupa sehingga indikator yang terpilih itu benar-benar indikator yang bermasalah di tempat Bapak ya. Saya kira 1-2 kali pertemuan itu mungkin ya, ini mungkin itu tidak terlalu efektif ya untuk mengukur banyak indikator karena setiap karakteristik materi itu kan bisa dikembangkan ya instrumennya, cuma dalam memfasilitasi dia belajar sehingga itu bisa teratasi atau ditingkatkan itu tentu tidak mudah. Jadi solusi yang diterapkan yaitu model itu kan mau mengatasi masalah berpikir kritisnya. Nah, yang saya di Bapak itu, maksudnya yang saya stresin di Bapak itu di aktivitas pembelajarannya jangan fokus di modelnya, tapi fokusnya di penyelesaian masalah berpikir kritis. Anggaplah 1, Pak. Itu tadi yang sub indikatornya. 1 indikator itu bisa banyak subnya, Pak. Jadi yang paling pokok itu sub-sub yang Bapak mau kembangkan. Nah, anggaplah kemampuan argumentasinya dia ketika sudah menemukan masalah. Bagaimana caranya Bapak kembangkan dalam pembelajaran? Saya kembangkan melalui langkah-langkah dari RPP-nya, Pak. Di langkah-langkah RPP-nya itu saya upayakan agar masing-masing indikator ini dan subindikatornya itu terfasilitasi di langkah-langkahnya, Pak. Coba sebut satu, Pak, supaya subindikator aja 1. Subindikator, Pak, pada proses mengorientasi peserta didik pada masalah, Pak. Di situ ditayangkan fenomena. Nah, kemudian mereka akan diberikan kesempatan untuk memunculkan permasalahan. Di situ kan nanti mereka akan bertanya, ada proses tanya jawab di situ, Pak.
tentunya melalui proses analisisnya di pikirannya masing-masing peserta didik, Pak. Misalnya, saya bayangkan fenomena berita tentang orang yang mengidap gangguan pencernaan, jadi mereka akan menganalisis fenomena tersebut dan mereka akan menyampaikan permasalahan dalam bentuk kalimat tanya. Bisa juga mereka akan bertanya ketika saya memancing mereka, mengarahkan mereka ke perumusan permasalahan. Seperti itu, Pak. Di situ terfasilitasi salah satu indikator berpikir kritisnya, bertanya dan menjawab pertanyaan klarifikasi, Pak. Ya, bertanya dan menjawab pertanyaan klarifikasi itu yang maksudnya saya ingin fokus ke situ saja dulu, Pak. Nah, soal yang Bapak nanti tampilkan itu dalam bentuk apa? Apakah uraian atau pilihan ganda? Pilihan ganda, Pak. Pilihan ganda. Hitungan atau deskriptif? Deskriptif, Pak, dan disertai juga dengan, kalau saya tidak salah itu grafik atau tabel, Pak, karena ada banyak instrumen yang saya buat. Oke, cukup. Nah, kalau yang Bapak sampaikan hanya di bagian itu saya sanksikan ya, itu bisa teratasi. Kenapa? Karena sebenarnya kalau tes itu ya harus dilatih dia dulu dengan menggunakan tes. Nah, di mana aktivitas mereka menyelesaikan masalah-masalah yang mirip-mirip dengan tes yang Bapak akan lakukan. Kan tidak rasional kalau yang Bapak sampaikan itu kan tadi bukan hanya ya, pokoknya aktivitas dia dalam merumuskan masalah, dalam menyampaikan ide. Nah, justru itu bukan aktivitas itu yang akan dijadikan tes kan? Ya. Yang dia jadikan tes itu kan soal kan, maksudnya soal biologi ini kan? Ya, Pak, biologi. Nah, ada tidak di pembelajarannya Bapak yang melatihkan dia menjawab soal-soal yang levelnya sampai berpikir kritis secara khusus? Iya, Pak. Di LKPD sebenarnya ada beberapa pertanyaan yang menuntun mereka untuk berpikir kritis. Selain itu juga di akhir pembelajaran juga nanti kayak semacam ada soal untuk penguatan bagi mereka yang terkait juga dengan kemampuan berpikir kritis juga, Pak. Oke, terakhir di bagian ini, apa ciri-cirinya soal berpikir kritis yang Bapak tahu? Soal yang memenuhi level kognitif antara C4 dan C5, kemudian soal yang sesuai dengan konten atau permasalahan yang mereka hadapi, Pak. C4, C5, C6 menganalisis, mengevaluasi, dan mencipta. Ya, keterampilan berpikir tingkat tinggi ya dalam pembelajaran kan itu ada 3, Pak Hindra ya. Ada transfer pengetahuan, ada pemecahan masalah, ada berpikir kritis dan kreatif. Ya, jadi Bapak tidak mengambil transfer knowledge-nya, tapi bukan tidak mengambil ya, tapi lebih fokus ke berpikir kritisnya, bukan juga pemecahan masalahnya. Tentu 3 aspek ini sangat berbeda dan memang berbeda. Yang maksudnya mungkin Bapak setelah ini ya itu tadi memikirkan, memfasilitasi mereka untuk ke arah penyelesaian masalah ya, tes yang Bapak akan gunakan ya. Apa ukurannya bahwa siswa Bapak itu sudah dikatakan sudah teratasi masalahnya, Pak? Permasalahan yang terkait itu, Pak, saya lihat dari instrumen tes kemampuan berpikir kritis tadi, Pak, dari situ, Pak. Iya, ada berapa item soalnya? Itemnya? Ada kemarin yang sudah saya buat itu 4 soal untuk 4 indikator, Pak. Jadi masing-masing indikator hanya 1 soal. Masing-masing indikator untuk 1 soal. Iya, Pak. apa ada 4, berarti kalau pilihan ganda skornya 4 ya? Iya, Pak, 4. Nah, apa ukurannya mengatakan mereka sudah bisa berpikir kritis, teratasi masalahnya? Dengan melihat hasil dari tes kemampuan berpikir kritis tersebut, kemudian saya analisis sesuai dengan rubriknya, Pak.
Jika mereka mencapai ketuntasan belajar minimum, berarti mereka sudah berkembang kemampuan berpikir kritisnya, Pak. Berkembang itu kalau ada ukurannya kan berarti 2 kali Bapak tes ya berpikir kritisnya. Ada pertemuan 1, ada pertemuan 2. Iya, Pak. 2 kali kan? Itu diskenariokan dalam pembelajaran atau di luar pembelajaran, Pak? Di luar pembelajaran, Pak. Oh, di luar pembelajaran. Ya, Ya, itu ya. Oke, saya kira itu perlu dipikirkan dengan baik, Pak. Jadi ketika diberikan soal tentang hitungan A, maka dalam proses pembelajaran harus ada yang membackup itu. Tidak bisa itu pembelajarannya tidak ada yang mengarah ya ke instrumen yang Bapak kembangkan tadi. Ya. oke, Pak. Oke. Cukup mungkin saya, Pak. Terus. Terima kasih Pak Herman. Ya, makasih Pak Hendra ya. Telah memberikan tanggapan pada ini Pak Herman dan saya. Semoga sukses selalu ya. Terima kasih, Bapak. Semoga Bapak juga sehat selalu, Pak Rusli dan Pak Herman. Pak. Makasih ya. Terima kasih. Oke, Pak Hendra, silakan dan minta teman yang lain. Saya berarti izin ini, Pak ya. Kembali, Pak. Leave room, Pak. Berarti. Ya. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum, Pak. Pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.